Welcome back. We are joined today by Pepe Escobar. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Pepe Escobar, seorang analis politik dan penulis yang berfokus pada kawasan Eurasia yang lebih luas. Terima kasih sudah kembali bergabung. Dengan senang hati, Gen. Jadi saya ingin menanyakan tentang Iran, tentu saja. Sementara dunia menyaksikan dengan keterkejutan dan kengerian atas apa yang terjadi. Saya sering teringat pada Jenderal AS Wesley Clark. Ia pernah berkomentar tentang apa yang terjadi setelah serangan 11 September, mengatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk menaklukkan 7 negara: Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, dan Sudan. Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and of course the grand finale was Iran. Dan tentu saja, penutup besarnya adalah Iran. Bahkan Bush kemudian memasukkan Iran ke dalam poros kejahatan. Mengapa hal ini begitu penting bagi orang Amerika? Karena ini adalah sasaran yang sangat berbeda dari yang mereka hadapi selama 30 tahun terakhir. Semua presiden AS tampaknya kurang lebih ingin menyerang Iran. Mereka semua menggunakan retorika yang sama seperti Trump, tetapi mereka tahu itu akan terlalu berlebihan, terlalu besar untuk dihadapi. Namun tetap saja, Trump melangkah sepenuhnya. Menurutmu, apa makna strategisnya di sini? Selain kamu tahu, membebaskan perempuan dan semacamnya, membantu para pengunjuk rasa omong kosong seperti itu? Tidak, Glenn, ini jauh lebih rumit. Iran adalah semacam Holy Grail. Saya salah satu dari sedikit koresponden luar negeri gaya lama yang masih tersisa di dunia. Saya berada di Afghanistan sebelum, selama, dan setelah 9/11, dan saya juga berada di Irak sebelum, selama, dan setelahnya. Saya pergi ke Iran berkali-kali selama tahun 2000-an, termasuk ketika Rumsfeld dan rezim Cheney membicarakan soal bom-bom Iran. Itu bahkan menjadi pengulangan John McCain setiap minggu. Jadi kami semua tahu bahwa Iran adalah hadiah besar. Memang selalu begitu menurut Project for the New American Century, menurut Clean Break, menurut pengaruh Zionis di DC sejak tahun 90-an di mana-mana. Jadi tentu saja, mereka tidak bisa melakukannya sebelumnya. Dan seperti yang dikatakan dalam kutipan terkenal dari Wesley Clark, sebenarnya mereka berhasil mendapatkan semuanya. In fact, they got everybody. And of course, the only missing piece was Iran. Dan tentu saja satu-satunya bagian yang hilang adalah Iran. Jadi perang ini sudah direncanakan. Kita bisa mengatakan bahwa perang ini telah direncanakan sejak akhir tahun 1960-an. Bahkan bukan hanya 20 atau 25 tahun terakhir, tetapi lebih awal lagi, sejak milenium sebelumnya. Dan sekarang mereka menemukan pembawa pesan yang sempurna. Apa yang oleh beberapa teman Tionghoa saya, para cendekiawan, disebut sebagai babun di Gedung Putih. Saya menyukainya. Babun barbar di Gedung Putih sepenuhnya dikendalikan oleh kaum Zionis. Bukan hanya oleh Netanyahu, tetapi juga oleh lingkaran di sekitarnya. Aliansi Zionis Internasional, terutama yang bersifat finansial. Dan tentu saja, lingkaran dalamnya orang-orang yang benar-benar ia dengarkan ada banyak. Dan mereka menghasilkan banyak uang dari perang ini. They're making a lot of money out of this war. And that includes everybody, starting with the ghastly. Dan itu mencakup semua orang, dimulai dari Jared Kushner yang mengerikan. Ini seharusnya menjadi penyelidikan tersendiri, jelas karena tidak ada lagi jurnalisme investigatif di AS. Lihat saja, hal seperti ini hanya muncul di akun-akun Substack misalnya. Tapi bagaimana Kushner meraup keuntungan, bahkan sejak ia meninggalkan Gedung Putih setelah Trump sabun El, ketika ia mendapatkan 2 miliar pertama untuk dana affinity partnersnya langsung dari MBS. Pada dasarnya, MBS menulis check-in Kushner, nilargnya Gordon Buskirchap der. Ia mendapatkan $5 miliar dari pihak Saudi untuk mendukung Kushner. Tentu saja ya Ivanka, kalau boleh dikatakan begitu, dan otak sebenarnya dalam pasangan itu Jared Kushner, Ivanka. The real brains in that couple is not Jared Kushner, it's actually Ivanka. He is absolutely ghastly, low-life. Dia benar-benar mengerikan. Seorang pengusaha real estate, rendahan dan murahan. Tapi tentu saja Trump mendengarkannya, dan itu sangat-sangat berbahaya. Dialah penjual utama perang ini, berhadapan langsung dengan Trump, atau bisa dibilang berbicara dari telinga ke telinga. Dan semua orang mengambil untung, Lutnick, Chris Wright, Menteri Energi, semuanya. Bagi mereka ini juga merupakan keuntungan finansial tanpa risiko.
Gambaran besarnya tentu saja adalah Eretz Israel, Israel Raya. Dan menurut mereka, hal itu akan maju pesat jika mereka bisa menyingkirkan satu-satunya kekuatan superregional, yaitu Iran. Satu-satunya pesaing Israel untuk menjadi kekuatan nomor satu di seluruh Asia Barat. Jadi tidak pernah ada perencanaan nyata di luar itu. Mereka mengira itu akan menjadi serangan pemenggalan kepala, dan semuanya akan selesai dalam satu akhir pekan. And the whole thing would be over the weekend. And on Monday, we would have mission accomplished. Dan pada hari Senin, kita seharusnya sudah mencapai misi selesai. Kamu tahu, Wall Street melonjak tinggi dan sebagainya. Itulah rencananya. Tapi semuanya mulai kacau setengah jam setelah serangan pemenggalan pada 28 Februari terhadap Ayatollah Khamenei dan sebagian besar pimpinan. Mereka tidak punya rencana B, dan sampai sekarang pun belum punya. Dan apa yang baru saja terjadi beberapa menit sebelum kita mulai berbicara benar-benar luar biasa. Kita semua mengira ini akan menjadi awal dari jalan raya menuju neraka yang sesungguhnya, pengeboman jaringan listrik Iran. Tapi ternyata ada jeda. Trump mundur lagi. Dan kenapa? Karena dia melihat angka-angka, dia melihat pasar, dia melihat emas, dia melihat pasar obligasi. Dan jelas, kepanikan mulai muncul. Jadi dia harus mundur. Panic set in. So he had to back off. And by some time, for the moment it's 5 days, we don't know how this is going. Dan untuk saat ini sudah 5 hari, kita tidak tahu bagaimana ini akan berkembang. Tapi hal yang paling menarik adalah beberapa menit kemudian, pihak Iran muncul secara daring, dan pada dasarnya memberitahu seluruh dunia bahwa Presiden Amerika Serikat adalah pembohong. Tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung saat ini. Dan ini adalah sesuatu yang kami dengar dari Arakci, Menteri Luar Negeri, dari Kalibaf, Ketua Parlemen, dan dari sumber politik lainnya di seluruh Teheran. Dia mengada-ada. Dan alasan utamanya, menurut para analis keuangan, adalah pasar obligasi. Ketika Trump melihat bahwa pasar obligasi benar-benar di luar kendali, dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun mencapai 5%, bahkan sempat melewati 5%, lalu turun kembali ke 4,5%, dan sekarang sekitar 4,44% atau semacamnya, dia menyadari bahwa itu bisa naik lagi. 4.4 or something, and it may go up again. The United States simply cannot survive. Amerika Serikat sama sekali tidak bisa bertahan dengan imbal hasil obligasi setinggi ini, sesederhana itu. Mereka tidak bisa membiayai apapun, sistem keuangannya akan runtuh. Suku bunga hipotek di AS sudah mencapai 7% atau 8%. Itu tindakan bunuh diri. Jauh lebih penting daripada pasar minyak itu sendiri. Masalah sebenarnya adalah ancaman terhadap pasar minyak dari Selat Hormuz, yang ditutup tapi tidak benar-benar ditutup, yang sebenarnya cukup menarik. Faktanya, selat itu tidak ditutup. Ada pos tol, Anda harus membayar tol untuk masuk. Jika Anda membayar, tidak ada masalah, Anda bisa berlayar melalui perairan teritorial Iran. Dan pertama-tama, kargo Anda harus diselesaikan dalam petroyuan. Ini adalah 3 keharusan. Jika Anda mengikutinya, tidak ada masalah, Anda bisa melintas. Siapapun bisa melintas, termasuk orang Jepang yang bertanya, haruskah saya tetap di sini atau pergi? Namun hal yang paling penting, jauh lebih penting daripada minyak adalah pasar obligasi. Jadi semuanya tentang mengikuti aliran uang. Semuanya tentang uang. Dan jelas, orang-orang yang meraup keuntungan dari perang ini di dalam AS ketakutan karena situasinya semakin tak terkendali. Itulah alasan utama mengapa mungkin akan ada semacam kesepakatan. Namun Glenn, kita tahu bahwa kesepakatan itu mustahil jika melihat daftar tuntutan dari pihak Iran dan daftar tuntutan dari pihak Amerika. Sama sekali tidak mungkin menemukan titik temu. Dan itulah sebabnya situasinya masih sangat berbahaya. Ini seperti kau tahu, mesin neraka, mesin eskalasi yang telah berjalan selama 3 minggu terakhir, yang hari ini kita kira akan baik-baik saja, tapi sekarang benar-benar lepas kendali. Hanya saja semuanya ditunda selama 5 hari ke depan. Namun mesin eskalasi itu masih ada, dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan untuk berhenti. Bagi Trump, jika ia memilih jalan keluar, itu berarti secara praktis akhir dari Imperium Amerika. Dan bahkan orang dengan IQ 10 pun bisa memahami hal itu di AS. Pada saat yang sama, ia tidak dapat memenuhi tuntutan Iran. Dan beberapa di antaranya benar-benar keras. Tidak ada lagi pangkalan AS dimanapun di Asia Barat.
Pembayaran reparasi, beberapa angka yang beredar mencapai 500 miliar dolar. Dan tentu saja melanjutkan program nuklir dan rudal mereka sesuai keinginan mereka. Semua itu dari sudut pandang AS sama sekali tidak bisa diterima. Jadi situasinya masih menegangkan. Ketegangan itu seharusnya mencapai puncaknya hari ini. Sekarang kita harus menunggu 5 hari lagi. The cliffhanger was supposed to be today. Now we have to wait for another 5 days. Well, I'm glad the horror show- Saya senang pertunjukan mengerikan itu ditunda sedikit. Tapi menarik bahwa, seperti yang Anda katakan, yang diinginkan Iran pada dasarnya adalah penyerahan diri AS di kawasan itu. Namun yang diminta AS dari Iran juga adalah penyerahan diri mereka, yaitu melepaskan sekutu-sekutu regionalnya, rudal balistiknya, kemampuan pertahanan konvensionalnya, serta komponen penting dari ekonominya. Jadi mengingat hal itu, satu-satunya cara hal ini bisa tercapai adalah melalui kemenangan. Semahal yang terjebak bukan perang larming, divine EU yang beraktif menyuruh. Sekarang, Trump mengatakan bahwa memiliki presentasi empat paus. Ini menurut Brayfoth. Unlimited weapons, which of course is nonsense. Otherwise, they would be pulling their missile defense. Kalau tidak, mereka tidak akan menarik pertahanan rudal mereka dari Asia. Itu tidak masuk akal. Tapi kita punya gambaran umum yang agak jelas tentang apa yang dimiliki Amerika Serikat dan juga kemampuannya untuk memproduksi senjata baru. Namun tentang senjata Iran, kita tahu jauh lebih sedikit. Pihak Iran mengatakan mereka memiliki banyak senjata yang disimpan di terowongan mereka. Puluhan ribu katanya lagi. Tetapi sangat sulit untuk memverifikasi hal itu. Bukannya jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Jadi apa sebenarnya unit tentang senjata Iran, terutama kualitasnya? Jumlah mungkin lebih sulit, saya kira. The quantity is a bit more difficult, I guess. The quality has been already proven by the Kualitasnya sudah terbukti dari cara mereka menggunakan beberapa rudal terbaik mereka, seperti Khorramshahr 4 dan Fatah 2. during the past week. Mereka baru menggunakannya sekitar seminggu terakhir, dan itu pun sangat terbatas, belum dalam jumlah besar. And we don't Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang disimpan di kota-kota rudal bawah tanah di bagian timur Iran, di Tenggara, di timur jauh, dekat perbatasan Afghanistan. Tusat of Fundurakini at the road Santisani that America's joining. Amerika tahu dia nambiwot, Marido Bauchiru Youth Radio. Jadi kaya always say it's Iran what lompat at Judy and jenis rudal and as ignore court, it's long as Arnold, brace and small then. that they are using, it's always very, very impressive. And now that there's no protective shield, Dan sekarang karena tidak ada lagi perisai pelindung di atas Israel, secara praktis, David Sling, Arrow 3, sebagian besar dari itu, semuanya sudah hilang. Mereka bisa membombardir Israel sesuka mereka. Dan ini adalah bagian dari strategi baru mereka. Mereka terus menyesuaikan strategi mosaik terdesentralisasi mereka, bisa dibilang dari minggu ke minggu. Dan sekarang mereka secara terbuka mengatakan, sekarang kami memiliki strategi ofensif. Selama ini bersifat defensif, dan sekarang menjadi ofensif. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kapasitas respons pertahanan udara Amerika dan Israel sudah habis. Jadi sekarang mereka bisa memilih target mereka dengan tepat. Misalnya, mereka tidak menyerang reaktor nuklir Dimona. Mereka menyerang sebuah gedung sekitar 10 km dari Dimona yang menampung para ilmuwan. 10 kilometers away from Dimona, housing scientists. So this was a message. Basically, they're saying, Jadi ini adalah sebuah pesan. Pada dasarnya mereka mengatakan, lihat, kami bisa mengebom Dimona kapanpun kami mau, tapi kami tidak akan melakukannya sekarang. Jika kalian mengebom Natanz, kami akan mengebom Dimona. Itu juga bagian dari pesannya. Dan pihak Israel sudah mengebom daerah sekitar Natanz dan Rusia benar-benar marah karenanya. Masih ada banyak teknisi Rusia di sana. Jadi pencegahan dari pihak Iran bersifat bertahap. Dan mereka selalu muncul dengan senjata baru yang belum pernah kita lihat digunakan di medan perang. Jadi kita bisa mengatakan bahwa mereka memang belum menunjukkan semua yang mereka miliki dengan alasan yang jelas, karena mereka sedang bersiap untuk perang jangka panjang. for obvious reasons, because they are planning for a long war. And when they say that we can last until Dan ketika mereka mengatakan bahwa mereka bisa bertahan selama 6 bulan ke depan, ya, mereka bisa. Karena kita tidak tahu di mana sebar rudal dan drone itu berada.
Kedua, setiap minggu mereka muncul dengan senjata baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ketiga, kita bahkan belum melihat apa yang mereka miliki untuk benar-benar mempertahankan Selat Hormuz dan Teluk Persia. Dengan asumsi orang Amerika mendekat, kata begitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan pencegahan. Dan beginilah cara mereka memiliki strategi mosasi yang dapat disesuaikan dengan sengaja secara bertahap, metodis, dan teliti. Dan itu sangat mengesankan. Sementara di sisi lain, apa yang kita lihat, satu-satunya hal yang mereka lakukan, mengebom secara membabi buta, mengebom target sipil, mengebom kawasan pemukiman di Teheran. Bomb residential neighborhoods in Tehran. But that's the logic of, in fact, a terror. Tapi itulah logika, atau sebenarnya, sindrom dari rezim teror yang saling terkait. Ini adalah dua rezim teror yang berjalan berdampingan dan mengebom berdampingan tanpa memedulikan nyawa warga sipil. Mereka tidak pernah peduli. Dan orang-orang Iran masih, karena seperti yang kita tahu, semua hal yang bisa kita bicarakan tentang teologi Syiah, etika perlawanan mereka, penghormatan mereka terhadap kehidupan manusia, mereka tidak menyerang sasaran sipil. Mereka mulai menyerang infrastruktur ganda sipil di Israel. Itu cerita lain, karena sekarang ingin memusatkan upaya untuk menghancurkan semua simpul utama yang membuat negara Israel berfungsi. Itulah yang mereka sebut sebagai penyempitan besar. Itu istilah mereka sendiri. Dan ini telah dimulai selama 3 atau 4 hari terakhir. And this has started in this past 3 or 4 days. And it will continue this week a lot. Dan itu akan terus berlanjut sepanjang minggu ini. Kamu bisa yakin akan hal itu. Mereka akan terus mengebom kilang Haifa dan instalasi militer. Beberapa instalasi itu berada tepat di sebelah Bandara Ben Gurion, tidak diragukan lagi. Jelas, pihak Israel tidak bisa mengakui hal itu, bahkan dengan sensor besar-besaran di Israel. Tapi sekarang, karena beberapa gambar beredar di mana-mana, siapapun bisa melihat bahwa mereka kembali dihantam, sama seperti saat Perang 12 hari. Namun bagi mereka tidak bisa begitu saja mengangkat telepon dan menelepon Trump lagi untuk meminta gencatan senjata. Pertama-tama, karena tidak ada yang menginginkan gencatan senjata dalam situasi seperti sekarang. Ini adalah logika eskalasi dari kedua belah pihak. Dari 3 pihak, jika kamu menghitung Israel sebagai satu pihak, mereka akan terus dihantam. Nah, saya juga memperhatikan bahwa pihak Iran berargumen bahwa mereka sedang beralih dari pertahanan ke serangan. Saya sudah memperkirakan sesuatu yang serupa setelah AS dan Israel menghabiskan banyak amunisi dan pertahanan udaranya, bahwa Iran akan meningkatkan eskalasi. Tapi apa sebenarnya yang sudah kita ketahui tentang strategi Iran dalam perang ini? Bukan hanya ambisi mereka, tapi juga bagaimana mereka berencana mencapainya. Karena, seperti yang Anda sebutkan, daftar keinginan Iran untuk penyelesaian pasca perang cukup tinggi. Saya tidak bisa membayangkan Amerika akan setuju dengan sebagian besar dari itu. Jadi, bagaimana menurut Anda mereka akan melangkah ke depan dengan situasi ini? Tuntutan nomor 1 tentu saja adalah tidak ada lagi pangkalan militer AS di seluruh Asia Barat. Nah, mereka sudah melakukannya. Karena 70% hingga 80% dari pangkalan-pangkalan itu sudah sepenuhnya hancur. Dan itu baru setelah 3 minggu perang. Jika berlangsung 3 minggu lagi, mereka akan menghancurkan semuanya, titik. Dan kemarin sesuatu yang benar-benar luar biasa terjadi, yang tidak dibicarakan siapapun, tetapi signifikansinya sangat besar. 23 tahun setelah shock di Irak, mereka di NATO tour di usir dari Irak. Titik, memiliki sinergi seasonally. They were brave with mal swags and interior, so that is Kurdistan Iraq, and if Murdudais and Halkan brought the Marines. But it doesn't count. Iraqi Kurdistan is basically a bunch of gangsters. It doesn't count. It's not even in Baghdad they look at. Itu tidak dihitung. Bahkan di Baghdad mereka memandang Kurdistan, para gangster itu. Tapi Irak sendiri tidak ada lagi pasukan AS atau NATO. Butuh waktu 23 tahun. Dan pada akhirnya mereka harus menyetujui gencatan senjata karena mereka dibombardir tanpa henti oleh berbagai faksi perlawanan Irak. Hashd al-Shabi, Kataib Hezbollah, dan banyak kelompok serta milisi lainnya. Jadi itu mungkin, jangka panjang, tanpa henti.
dengan kejelasan visi dan kekuatan spiritual. Bisa dikatakan ada banyak variasi tentang bagaimana perlawanan bekerja. Dalam kasus Iran, Izzetov-I, mereka tidak mempersiapkan perang ini selama 47 tahun. Mereka telah mempersiapkannya sejak 2005 atau 2006. Katakanlah begini, sekitar 20 tahun. 2005-2006. Let's put it this way, 20 years. You remember in the mid 2000. Kau ingat pada pertengahan tahun 2000-an, ketika ada rencana aktif untuk benar-benar membom Iran, yang saat itu dikoordinasikan oleh Rumsfeld. Tapi orang-orang Amerika berpikir, kita tidak punya cukup, karena saat itu mereka juga mempertimbangkan invasi darat. Semua yang dicapai di Washington berakhir sebagai bencana total. Jadi mereka membatalkannya. Mereka berkata tidak, kita perlu melemahkan rezim. Para mula, semua omong kosong yang selalu mereka bicarakan selama beberapa tahun lagi. Lalu ketika waktunya tepat, yang menurut pandangan mereka adalah sekarang. Jadi bukan hanya kaum Zionis garis keras, tapi juga kaum neo-konservatif lama. Orang-orang dari proyek untuk abad Amerika baru, sisa-sisa dari proyek itu. Sekarang ada waktu yang tepat. Now is the right time after they try to undermine it through the so-called. Setelah mereka mencoba melemahkannya melalui apa yang disebut sebagai protes, yang, memang ada protes yang sah tetapi kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan asing, waktunya telah tiba. Dan mereka akan menghadapi kejutan besar. Karena, terutama setelah pembunuhan Ayatollah Khamenei, sangat sedikit orang di Washington yang tahu bahwa Mojtaba telah setidaknya selama 15 atau 16 tahun bekerja sangat dekat dengan pimpinan IRGC. Ketika kami berada di Iran tahun lalu, saya bersumpah hampir kepada semua orang yang bisa saya temui tentang hubungan antara Mojtaba dan IRGC. Dan semua orang itu kan, hubungan itu sangat dekat. Dia berdalih semat pembadan tentang ayahnya, diurus, dan IRGC. Dia tahu persis bagaimana IRGC bekerja. He knows exactly how the IRGC works. He's totally respected by the IRGC. Dia sangat dihormati oleh IRGC. Saya ingat pada bulan Mei tahun lalu, mereka mengatakan kepada saya bahwa dia adalah salah satu kandidat teratas untuk menjadi pemimpin tertinggi berikutnya. Ada 3 pesaing, tetapi posisinya sangat kuat, terutama karena hubungannya dengan IRGC. Jadi fakta bahwa dia terpilih oleh Dewan Ahli untuk menjadi pemimpin tertinggi yang baru, meskipun dia bukan Ayatollah terkemuka, menunjukkan bahwa mereka bertaruh pada gagasan, pada simbolisme, bermain toward dodi staring dinem pekerjaan order. Tuhid puatu kuat, sege tuik polni wordnom, suthur torn pa aware step sayed. Tuhid tuik thermath and chair universal, sejak han prating. And he's universally respected from day one. So that in itself is extraordinary. He doesn't need. Jadi hal itu sendiri sudah luar biasa. Dia tidak perlu tampil dan memberikan pidato yang fantastis. Bukan, itu bukan intinya. Ini menyiratkan adanya kesinambungan pemerintahan, kesinambungan gagasan perlawanan, dengan perbedaan bahwa kini pihak yang sepenuhnya berkuasa adalah IRGC. Tidak ada keraguan tentang itu. Mereka yang menjalankan Iran saat ini. Jadi jelas bahwa kelangsungan negara Iran adalah kelangsungan hidup mereka sendiri. Itu tak terelakkan. Jadi mereka akan terus maju sepenuhnya. Dan tentu saja jangan pernah lupa, mereka memiliki semangat syahid Syiah yang sepenuhnya terwujud. Jika mereka mati syahid, mereka mati demi perjuangan. Kamu tidak bisa mematahkan orang seperti itu. Itu sama sekali tidak mungkin. Terutama ketika di sisi lain, kamu melihat orang-orang yang nyaris tidak bisa membaca, yang nyaris tidak bisa merangkai 2 kalimat sekaligus. They can barely string 2 sentences together. Not to mention read a book by Kant. Belum lagi, baca buku karya Kant, ditulis oleh Ali Larijani, yang juga dibunuh. Jadi ketidakseimbangan antara semangat kebiadaban di satu sisi dan semangat budaya Persia di sisi lain benar-benar brutal. Dan mereka mempelajari sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui, seni hubungan masyarakat. PR mereka bekerja dengan sangat baik di seluruh dunia selatan. Sekarang mereka menjadi populer dalam hal opini publik. Dukungan terhadap Iran di seluruh dunia selatan kini hampir bulat. Membuat video-video lucu kecil dengan karakter Lego dan semacamnya benar-benar membawa keajaiban dalam hal PR, menunjukkan bahwa mereka punya sedikit kelonggaran. Salah satu juru bicara mereka berkata, "Donald Trump, kamu dipecat." Ya, saya melihat itu benar-benar luar biasa.
Mereka membalikkan seluruh keadaan. It's absolutely brilliant. They turned the whole thing upside down. So this with young people in Jadi hal ini, dengan anak muda di AS, di seluruh barat, di Tiongkok, di Afrika, di Asia Tenggara, wow, ini benar-benar tak ternilai. Sindikat Epstein sudah kalah dalam pertempuran opini publik di tingkat global, itu sudah pasti. Dan sekarang, bersekutu dengan Iran yang juga telah belajar memainkan permainan kekuatan lunak. Jika semua ini digabungkan, mereka memiliki kartu militer, kartu kekuatan lunak, dan kartu tekanan di tangan mereka, sesuatu yang tak seorang pun sangka akan mereka miliki. 3 atau 4 minggu yang lalu, tak ada yang akan bertaruh bahwa mereka akan bertahan. Pertama-tama, bahwa mereka akan bertahan selama ini dan melakukan serangan balik sekuat yang mereka lakukan sekarang. Tentu saja, sekali lagi, mereka diremehkan. Dan itulah salah satu ciri khas dari sebuah imperium. Imperium selalu meremehkan semua orang. One of the traits of empire, the empire underestimates everybody. Everybody is by definition inferior. Setiap orang, secara definisi, adalah inferior. Belum lagi kultus kematian di Tel Aviv. Bagi mereka, seluruh planet ini dianggap inferior. Jadi, ini bagian dari tesis pribadi saya bahwa Iran sedang berjuang untuk seluruh dunia selatan dalam perang ini. Ini jauh lebih dari sekadar perang melawan 3 negara BRICS, dan kita bisa banyak membicarakan tentang kehancuran BRICS saat ini. BRICS sekarang sedang koma, menyakitkan bagi saya untuk mengatakannya. Saya telah mencurahkan banyak waktu dalam beberapa minggu terakhir hanya untuk mengikuti perkembangan BRICS, dan saat ini BRICS berada dalam kondisi koma yang dalam. Kita tidak tahu apakah akan bisa bangkit kembali. Namun pada dasarnya ini adalah perang. Iran memimpinnya dengan dukungan Rusia dan Tiongkok. Dan ya, ini adalah 3 negara BRICS yang berusaha mempertahankan seluruh dunia selatan dari sesuatu yang dianggap sebagai kanker pada dasarnya. A cancer, essentially. Saya selalu merasa citra Iran itu menarik. Jika kita mundur 20 tahun ke belakang, akan terasa mustahil melihat simpati seperti ini terhadap Iran di seluruh dunia. Tentu saja, 2 serangan mendadak dan kehancuran brutal terhadap Iran cenderung membangkitkan simpati. Tapi saya pikir ada hal lain di balik itu. Apa yang kamu katakan tentang kesinambungan juga merupakan poin yang sangat bagus. Karena inilah masalahnya, ketika kamu mendemonisasi lawanmu. Kamu berasumsi bahwa mereka semua lemah. Hanya satu pemimpin ingin seluruh bebanan rapuh itu. Saya rasa kesinambungan itu telah diremehkan. The continuity, I think, was underestimated. I've seen politicians and journalists. Saya telah melihat politisi dan jurnalis berdebat bahwa setelah Khamenei terbunuh, sekarang orang Iran akhirnya memiliki kesempatan untuk perdamaian, dan kamu tahu, kebebasan. Pertama-tama, saya tidak yakin dia yang mengambil itu semua. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Ini sangat aneh. Mereka berpikir, kamu bunuh 1 orang ini dan besok itu sudah menjadi negara baru. Maksud saya tidak mengerti. Biasanya saya pikir itu karena ketidaktahuan atau niat jahat, tapi saya rasa kadang saya meremehkan tingkat ketidaktahuan mereka. Apa yang sebenarnya mereka pikir akan terjadi setelah membunuh Khamenei. Tapi mengenai BRICS, saya pikir ini poin yang menarik, karena mengingat ini adalah perang yang menguras tenaga. Pada dasarnya ini perang habis-habisan. It's largely a war of all or nothing. That is, the US hopes, of course, can knock out. Artinya, Amerika Serikat tentu berharap dapat menjatuhkan pemerintahan Iran dan mungkin menggantinya dengan pemerintahan yang pro-AS. Jika tidak, cukup hancurkan Iran, pecah belah apapun bentuknya. Hal ini juga akan melemahkan Rusia dan Tiongkok. Di sisi lain, jika Amerika Serikat gagal, kita akan melihat Iran yang jauh lebih kuat, terikat lebih erat dengan Rusia dan Tiongkok. Jadi pada dasarnya, proyek Eurasia yang lebih besar ini akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, mengapa kemudian BRICS tampak seperti dalam keadaan koma, begitu juga dengan Organisasi Kerjasama Shanghai? Apa yang Anda lihat? Iran kini menjadi anggota keduanya. Bagaimana Anda melihat masa depan mereka? Iran is now a member of both. How do you see the future of them? But they didn't say anything. The Shanghai Cooperation Organization, they released... Ya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Organisasi Kerjasama Shanghai mengeluarkan pernyataan yang menyedihkan kalau boleh dibilang, ketika salah satu anggota penuhnya sedang diserang secara langsung. BRICS bahkan lebih buruk.
Karena ini adalah sesuatu yang telah kita bahas selama bertahun-tahun, masalah internal BRICS. Kami sering membicarakan hal ini dengan pihak Rusia, dan Rusia selalu menjadi pihak yang mempersatukan di dalam BRICS. Mereka selalu menjembatani perbedaan. Tapi bagaimana mungkin menjembatani perbedaan sekarang, ketika ada anggota BRICS seperti UAE yang mendorong sindikat Abstan untuk menyerang habis-habisan Iran, anggota penuh BRICS, dan ketika India melakukan apa yang dilakukannya terhadap Iran, serangkaian pengkhianatan, semuanya. Like a series of betrayals, everything, including the absolutely ghastly episode. Termasuk insiden yang benar-benar mengerikan dengan kapal yang diundang untuk acara itu. Dan ketika kapal itu meninggalkan perairan teritorial India, kapal tersebut ditorpedo oleh Amerika. Tidak ada yang tahu pasti. Masih terus diperdebatkan tanpa henti apakah pihak India memberikan koordinasi kepada Amerika atau tidak. Ada perdebatan besar tentang hal itu, termasuk di antara banyak orang di India yang berpengetahuan luas dan sangat siap. Beberapa analis dan cendekiawan di sana benar-benar terkejut. Mereka berkata, "Lihat, kami tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan kepada teman-teman kami di seluruh Global South betapa kebijakan luar negeri India mengkhianati nilai-nilai India. Kami bukan pemerintahan yang seperti itu saat ini. Tapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Jadi perpecahan internal di dalam BRICS sangat parah. Brasil adalah bahan tertawaan. Internal splits of BRICS are terrible. Brazil is a joke. I prefer not even to talk about it. And South Africa is irrelevant. Saya lebih memilih untuk tidak. Dan Afrika Selatan tidak relevan. Jadi seperti yang mu tahu, kita masih bergantung pada Rusia dan Tiongkok. Untuk saat ini dua strategi yang berbeda, tetapi keduanya sangat efektif. Kita semua tahu bagaimana Rusia dan Tiongkok membela Iran secara diplomatik termasuk di Dewan Keamanan PBB. Ada panggilan telepon antara Lavrov dan Araghchi kemarin. Sangat-sangat penting. Apa yang bocor dari panggilan itu hanyalah omong kosong biasa. Tapi saya yakin membicarakan isu-isu bilateral yang sangat penting, termasuk dukungan ini, jangka pendek dan jangka panjang. Dan Tiongkok juga membantu Iran secara diplomatik, dan tentu saja dengan intelijen, baik Rusia maupun Tiongkok. Saya pernah menulis tentang hal ini secara rinci dalam beberapa kolom saya sebelumnya. The torches in Berea Rusi o project nama Wurturong, the thing it sadly to pump will juice seeings Rick. 24/7 intel, satellite intel. In the case of Russia, even better. Dalam kasus Rusia, bahkan lebih menarik. Drone Shahid yang dikirim ke Rusia diubah menjadi geranium, lalu dikirim kembali ke Iran. Dan sekarang mereka berada di medan perang, jauh lebih canggih dibandingkan Shahid aslinya. Belum lagi jalur terkenal Astrakhan-Teheran, di mana kita sama sekali tidak tahu apa isi pesawat kargo Ilyushin yang datang dari Rusia ke Iran, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi mereka jelas mendukung Iran tanpa diragukan lagi. Enhilin and Sabdaran and Bembraring with Stek Station. But they are looking at the bigger picture long term. And they know that the only way to constitute. Dan mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk membentuk Iran, proyek yang telah kita semua para analis independen, termasuk Anda, bicarakan dan tulis selama bertahun-tahun, adalah melalui integrasi Eurasia. Hal ini bergantung pada tiga aktor, tiga pemain yang kebetulan tergabung dalam BRICS dan SCO, Rusia, Tiongkok, dan Iran. Jadi mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Iran gagal, terpecah, membusuk, atau hancur. Itulah hal nomor satu. Inilah yang menjadi pertimbangan strategis mereka di Moskow dan Beijing. Dalam hal-hal teknis, dalam keseharian, ini menarik karena misalnya orang Rusia berkata, lihat orang Iran tidak meminta apapun, sama seperti mereka diminta apapun di masa lalu. As they did not ask in the past, in the recent past. If they do, we'll be there. Jika mereka melakukannya, kami akan ada di sana. Dan tentu saja orang Persia, seperti yang kita semua tahu, sangat-sangat bangga. Mereka hanya akan meminta bantuan jika benar-benar terdesak. Dan saat ini mereka tidak dalam posisi itu. Mereka mengendalikan narasi. Mereka memegang hampir semua kartu di tangan mereka, kecuali pengeboman tanpa pandang bulu. Semua kartu penting lainnya ada di tangan Iran. Dan tentu saja, Tiongkok sedang memandang mereka sebagai mitra strategis, salah satu sumber energi mereka, salah satu simpul utama jalur sabuk dan jalan, jalur sutra baru. Dan tentu saja mereka melakukannya dengan cara Tiongkok, dengan cara yang tidak oleh kita semua.
Tapi itu ada, kamu tahu. But it's there, you know. So this will be the future of the multipolar. Jadi inilah masa depan dunia integrasi Eurasia multipolar yang bergantung pada tiga aktor ini. Dan saat ini, kita bisa mengatakan bahwa BRICS sama sekali tidak berarti, benar-benar tidak ada. Saya berharap hal itu berubah. Saya berharap Rusia dapat memberitahu India beberapa hal menjelang KTT BRICS di Delhi akhir tahun ini. Ini adalah tahun yang buruk bagi India untuk menjadi ketua BRICS, karena banyak negara anggota BRICS yang sangat sedikit mempercayai India. Namun akan sangat sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Akan sangat-sangat sulit dan sangat berbeda. Saya berasumsi Anda memiliki pandangan yang sama. Jadi izinkan saya Glenn Deason, apakah Anda setuju dengan analisis singkat ini saat ini, atau Anda lebih optimistis atau realistis? Realistis. Are you more auspicious or is it realistic? Well, I was also a bit shocked by Nah, saya juga agak terkejut dengan perilaku India. Cara mereka mengundang Iran untuk berpartisipasi dalam latihan angkatan laut ini, lalu melihat Amerika menghancurkan kapal perang Iran dalam perjalanan pulang dan tetap tidak mampu mengutuknya dengan cara apapun. Saya pikir itu cukup mengejutkan. Tapi di sisi lain, sekarang kita melihat Iran memberi India akses untuk melewati Selat Hormuz. Jadi saya tidak yakin apakah beberapa hal ini bisa diperbaiki. Selain itu, koridor transportasi nasional utara selatan yang berkembang dari Rusia melalui Iran ke India pada titik menjadi kepentingan strategis India untuk mempertahankan. at some point this is just in the strategic interest of India to preserve. So if they don't develop this Jadi, with jika Iran, mereka then tidak mengembangkan ini bersama Iran, maka mereka tidak akan bisa terhubung dengan baik dengan Rusia. Yang berarti Rusia akan semakin condong ke arah Tiongkok. Dan saya pikir ini adalah kepentingan atau ambisi India untuk menciptakan keseimbangan ketergantungan yang lebih besar di Eurasia, memastikan ada banyak pusat kekuasaan sehingga Tiongkok tidak menjadi terlalu dominan. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan melakukan diversifikasi. Nale si Pepuan Ilan, Eurasia Agrein, Eurasia had a sankt pepfath mempermenko. Itu power, terhadap snes year datem dia, in septa, ay hapainling. Yes, at the obscene with zoomats you do, your words curious. Yung pagjurin's board. to disconnect this corridor, it seems very foolish. But my last question for you. Tapi pertanyaan terakhir saya untuk Anda adalah tentang Azerbaijan. Karena saya berbicara dengan teman kita bersama, Profesor Marandi, dan beliau menyampaikan bahwa sangat mungkin pada suatu titik dalam perang ini, Azerbaijan akan terseret. Mengingat bahwa di masa lalu, negara itu pernah terlibat meskipun tidak secara langsung dalam serangan terhadap Iran. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Apakah Anda melihat Iran, atau lebih tepatnya, Azerbaijan, akan terseret? Dan apa konsekuensi yang lebih luasnya? Karena jika kita melihat arsitektur energi di Eurasia, Azerbaijan memiliki koridor energi kecil antara Iran dan Rusia. Inilah yang pada dasarnya dilihat oleh orang Eropa sebagai upaya diversifikasi. Bahkan sekarang, mereka tidak memiliki akses ke Iran, tidak ke Rusia, dan tidak ke negara-negara teluk. Maksud saya, mereka tidak bisa hidup tanpa Azerbaijan. Jadi situasinya kini menjadi lebih sensitif dibandingkan masa lalu. It's become even more sensitive now than it was in the past. Absolutely. And of course there is the BTC. Dan tentu saja ada sudut pandang BTC-BTS. Angkanya bervariasi, sekitar 30 sekian hingga 49% minyak Israel berasal dari BTC, of Israel's yaitu oil that comes pipa from the baku BTC. Tbilisi-Ceyhan. Itu adalah kisah yang saya ikuti sejak awal ketika Brzezinski pergi ke Baku pada tahun 1995 untuk menjual gagasan itu kepada klan Aliyev. Ceritanya sangat-sangat panjang. Dan bahkan saat itu narasinya sama. Kita perlu melewati Rusia dan Iran. Jadi, mengapa tidak membangun pipa yang akan menelan biaya hampir 4 miliar dolar? Itulah kenyataannya. Namun masalahnya, Aliyev dan Erdogan tidak melakukan apapun untuk memutus pasokan minyak baku ke Israel. Itu bagian dari kesepakatan mereka yang samar dan mencurigakan, Erdogan dan Aliyev. Aliyev adalah seorang gangster sejati, dan Erdogan adalah seorang penjaga peluang. Dia selalu bermain aman. Sebuah aliansi yang sangat rumit. Very, very, very complicated alliance. And from an Iranian point of view,
they have to pay. Dari sudut pandang K sangat memperhatikan setiap hal yang mereka lakukan, hingga ke detail terkecil. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memusuhi Turki, dan sebaliknya, Erdogan juga tidak bisa memusuhi Iran. Pertama-tama, ada hubungan energi, dan mereka adalah negara tetangga. Dan tentu saja, Turki masih memiliki di benak Erdogan gagasan untuk menjadi pemain kunci di kawasan Eurasia. Untuk saat ini, mereka belum menjadi bagian dari hal penting apapun. Mereka memiliki strategi sendiri yang ketika saya berada di Istanbul, saya pergi ke sana dan berbicara dengan mereka. Mereka sebenarnya tidak bisa menjelaskan apa mereka inginkan. Yang terkenal itu, apa namanya? Maaf Glenn, saya lupa sekarang. Yayasan Negara-Negara Turki, atau lebih tepatnya Organisasi Negara-Negara Turki yang berkantor pusat di Istanbul. Pada dasarnya, itu adalah skema properti semua mana Erdogan melihat seluruh Asia Tenggara. State contracts all across Central Asia. That's essentially it. So it's not power project. Itu pada dasarnya intinya. Jadi ini bukan tentang proyeksi kekuatan. Dalam istilah geopolitik, ketika Turki ditempatkan bersaing dengan Tiongkok dan Rusia di Asia Tengah, itu seperti lelukon. Mereka bahkan tidak diperhitungkan, bukan? Tapi ambisinya ada. Dan tentu saja hubungan antara Turki dan Israel masih sangat samar. Teman kita, Profesor Morandi, sebenarnya sering membicarakannya. Posisinya sangat, bisa dibilang sejalan dengan kelas penguasa di Teheran, termasuk para analis militer. Tidak ada yang bisa dipercaya tentang Erdogan. Dia selalu bermain dua muka. Memang benar dia bermain dua muka dengan semua orang. Tapi Azerbaijan sangat rumit. Mereka pada akhirnya akan terseret dengan asumsi perang ini terus berlanjut. Eventually, assuming this war goes on, if they are dragged to do something and allow, for instance, jika mereka terseret ke dalam sesuatu dan misalnya mengizinkan serangan terhadap Iran yang berasal dari wilayah Azerbaijan, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Itulah yang terjadi selama perang 12 hari dan Iran tidak melakukan apapun saat itu. Namun Iran memiliki bukti lengkap bahwa drone berasal dari wilayah Azerbaijan untuk menyerang Iran. Jika itu terjadi lagi, Aliyev akan berada dalam masalah besar. Setidaknya bisa dibilang begitu. Untuk saat ini, situasinya masih menunggu dan melihat. Mereka berpikir, perang ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dan pada akhirnya, tergantung bagaimana hasilnya, mereka bahkan bisa mendapat keuntungan darinya. Tapi sejauh ini belum ada yang pasti. Bagaimanapun saya mendapat undangan ke salah satu forum di Baku. Saya akan menerimanya, karena saya ingin sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada orang-orang di sana, dengan asumsi mereka tidak menjebloskan saya ke penjara. Itu terlalu banyak. Saya selalu menekankan hal ini ketika membahas perang dengan Iran. Saya pikir alasan begitu banyak Presiden Amerika menghindarinya adalah karena ada begitu banyak variabel yang tidak pasti, tidak diketahui, dan tidak dapat dikendalikan. Seperti apa yang akan terjadi pada Azerbaijan jika negara itu terseret. Ini hal besar. Ini akan mengubah bukan hanya lanskap Eurasia, tapi juga Eropa. Ya, tampaknya sangat ceroboh untuk menempuh jalan ini. Tapi saya pikir bagi pihak Iran, inilah kesalahan perhitungan utama dari AS, bahwa Iran tidak sekadar berusaha keluar dari perang ini, mendapatkan gencatan senjata, dan kembali ke keadaan normal. Gagasannya adalah bahwa Iran melihat ini sebagai waktu untuk bersih-bersih. Setelah puluhan tahun sanksi, ancaman, serangan, dan perang proksi, mereka ingin menyelesaikan beberapa urusan dan melakukannya dengan cara mereka sendiri. Jadi ini perang yang mudah untuk dimulai. Tapi setiap tanda angkat sangat sulit untuk dihiri. Karena ketika semua selesai, ini is the brace unit smooth roar. The world will look very different, I think. So completely. And you see, Glenn, a part of sepenuhnya. Dan kau lihat, Glenn, sebagian dari bisa dibilang salah satu keharusan kategoris dalam daftar tuntutan mereka adalah tidak ada lagi sanksi. Artinya tidak ada lagi sanksi, titik. Yang jelas mustahil, karena sanksi-sanksi itu harus dicabut oleh Kongres AS. Dan kita tahu itu tidak akan pernah terjadi. Pembayaran reparasi, ini juga tidak akan pernah terjadi. Bisakah kau bayangkan kekaisaran membayar reparasi kepada Iran? Dan bagi pihak Iran, en is from Soaksmlat. En över mesta gillar att gå upp för fojtet if you dream. Som this that tidak Agnes Gillen Miller S. till Jabert.
It's jurang tetsumitkiasin das torlain antara great target terituit that be famasi. Metaphorically and otherwise between both sides is unbridgeable. Unbridgeable. And there's nobody who could possibly Tak terjembatani. Dan tidak ada seorang pun yang mungkin bisa menjadi penengah. Satu-satunya pihak yang mungkin bisa menjadi penengah adalah Rusia. Dan ini adalah sesuatu yang, jika kita melihat apa yang tidak dikatakan Ushakov tentang panggilan telepon Trump-Putin, tentu saja mereka menyinggung topik itu. Putin mungkin berkata kepada Trump, "Ya, saya bisa menjadi penengah. Semua pihak di sana menghormati kami." Masalahnya adalah, apakah Iran menginginkan mediasi? Untuk saat ini, inilah yang kita dengar setiap hari dari para pemimpin Iran, termasuk Ayatollah Ali Khamenei. Tidak. Tidak ada gencatan senjata, tidak ada mediasi. Kami akan terus maju sampai akhir. Dan itulah yang membuat situasinya begitu mudah meledak, kawan. And that's what makes it so volatile. No? Yeah. Now, the only thing the US can do, it seems, is Ya, sekarang, sepertinya satu-satunya hal yang bisa dilakukan AS adalah menawarkan jalan keluar, gencatan senjata, dan mencoba menekan ke arah itu, tanpa memperburuk situasi. Tapi begitu mereka menyadari bahwa Iran bisa menandingi eskalasi mereka, saya tidak tahu kemana ini akan berujung. Ini sekali lagi adalah perang bodoh yang seharusnya tidak dimulai sejak awal. Ya, bagaimanapun, Pepe selalu senang bertemu denganmu, dan aku berharap bisa bertemu lagi segera, secara langsung. good to see you, and I hope to see you again soon in person again. Rematter of Dibanyi, so it's success lalut.